Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema. Untuk kali ini kita sudah sampai pada tema yang keenam. Apa anak-anak? Betul. Tada! Energi dan perubahannya. Bagaimana penjelasan tentang energi dan perubahannya? Kita saksikan penjelasan Bu Guru berikut ini. Pada pertemuan yang pertama kali ini, di subtema 1 kita akan belajar tentang sumber energi. Apa itu energi dan sumber energi anak-anakku? Ada yang sudah tahu? Nah, betul sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Jadi kalau kita tidak berenergi, kita tidak bisa melakukan sebuah kegiatan. Badan kita lemes, kita jadi malas-malesan karena kekurangan energi. Sementara pada subtema yang pertama, yaitu sumber energi, adalah semua benda yang menghasilkan energi. Misalnya nih, untuk tenaga kalian membutuhkan sumber energi apa anak-anak? Betul, makanan. Lebih jauh akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama anak-anak, setelah belajar nanti kita akan yang pertama mencari tahu kosakata khusus energi. Misalnya tadi ada sumber energi, nanti juga ada energi kinetik, kemudian ada energi terbarukan, dan kosakata khusus yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menanya. Kalian mencari tahu dalam bacaan, kemudian boleh bertanya kepada orang-orang di sekitar kalian. Atau membaca kamus. Atau membaca buku paket kalian. Kemudian kalian dengan cara seperti itu diharapkan mendapat kosakata baru khusus tentang energi. Ya, kalau energi kan kosakata umum, kosakata khususnya apa? Tadi Bu Rahma sudah sebutkan. Kemudian mampu menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat, dalam percakapan, ya, dalam bentuk lisan, dalam bentuk gambar. Kalian nanti bisa gunakan setelah kalian mendapatkan kosakata khusus energi. Dan yang sangat penting dari semuanya adalah bersikap. Setelah kita belajar tentang energi dan perubahannya, kalian nanti menjadi anak yang cerdas, mampu bersikap memanfaatkan energi dengan benar. Oke anak-anak, selanjutnya yang pertama kita akan belajar tentang ini dia. Anak-anak, sumber energi ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan didapatkan dari apa saja? Yang pertama, matahari. Misalnya seperti ini. Nah, siapa yang pernah melihat ini? Apakah ini anak-anak? Betul, ini adalah gambar sel surya. Sel surya adalah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari dan diubah menjadi listrik. Dan ternyata anak-anak selain digunakan untuk energi listrik, cahaya matahari banyak memberi manfaat bagi manusia. Misalnya untuk memberikan vitamin D, kemudian untuk membuat garam, kalian sudah pelajari itu di tema sebelumnya. Membuat ikan asin, kerupuk, dan yang lain-lain. Untuk tumbuhan bagaimana? Betul, tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian hewan untuk apa? Untuk mencari makanan pada waktu siang hari. Dengan cahaya matahari, hewan bisa mencari makanan sama dengan manusia.
Yang berikutnya adalah angin. Coba alat apa yang digunakan untuk mengubah angin menjadi listrik? Siapa pernah melihat ini? Betul, ini adalah kincir angin. Kalau kalian pernah berjalan-jalan di daerah Bantul, di Pantai Baru, ya, ada ini, ya, ada kincir angin. Di situ ada alat yang namanya aerogenerator. Dia mengubah energi kinetik angin, ya, menjadi listrik. Yang berikutnya anak-anak, ini apa? Betul, ini adalah kincir air. Kincir air sama kegunaannya dengan angin, yaitu mengubah air menjadi listrik. Ya, dengan alat, kalau tadi angin dengan aerogenerator, kalau air yaitu dengan generator. Seperti tadi, seperti angin, energi kinetik dari air itu diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut generator. Kemudian yang berikutnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kok bisa menjadi sumber energi? Buat siapa? Tentu saja buat manusia. Siapa pernah makan sayur-sayuran ini? Atau daging ayam, daging sapi, daging kambing? Kalian pasti menyukainya. Untuk menambah energi buat kalian melakukan kegiatan. Selanjutnya anak-anak, biomasa. Biomasa itu apa sih? Apa ada yang tahu? Betul, adalah dari tumbuhan, dari hewan yang diolah oleh manusia sebagai sumber energi. Mungkin dari kotoran hewan, dia diubah menjadi biogas. Atau mungkin dari tumbuhan jarak, ya, diubah menjadi apa anak-anak? Betul, diubah menjadi pengganti solar untuk mesin diesel. Dan yang lain-lainnya ada banyak sekali. Itu biomasa. Dan ini yang berikutnya adalah pasang surut air laut. Anak-anak, siapa yang tahu berapa perairan di Indonesia? Ya, sangat luas sekali. Indonesia kaya akan laut dan pantai. Kalau kalian cerdas, ternyata dari pasang surut air laut kita bisa mengubahnya menjadi listrik juga, menjadi sumber energi. Ya, itu. Ada lagi yang lain? Ya, ada. Misalnya anak-anak tahu dari panas bumi, itu juga bisa digunakan untuk sumber energi terbarukan. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Nanti akan kalian pelajari lebih jauh dalam pembelajaran selanjutnya. Tapi intinya yang namanya energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui. Berbeda dengan yang berikutnya ini, Nak. Ini namanya energi non terbarukan. Kenapa non? Karena dia tidak bisa diperbarui. Karena dia berasal dari fosil. Sisa-sisa tumbuhan maupun hewan pada waktu zaman dahulu. Kalian pasti pernah mempelajarinya dulu di kelas 2 juga, ya. Untuk membuat fosil ini harus tertimbun berjuta-juta tahun. Berarti kalian harus membuatnya berjuta-juta tahun. Padahal umur manusia berapa? Padahal kalian lihat sendiri. Ternyata di sini ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi kalian tahu. Hasil olahannya ada bensin, ada solar, ada aspal, ada untuk kerosin, ya, minyak tanah, itu dari minyak bumi. Kemudian batu bara. Batu bara itu
Juga untuk pembangkit listrik, pemanas rumah dan bahan bakar. Bahkan batu bara ini pembangkit listrik salah satu penyokong pembangkit listrik terbanyak di Indonesia setelah minyak bumi. Dan lebih mengerikannya, Nak, dari batu bara ini ternyata akan menimbulkan polusi dari hasil pembakarannya. Kemudian yang berikutnya adalah gas alam. Atau kalau kalian tengok di dapur bunda kalian yang menggunakan gas LPG, nah ini adalah bahan untuk membuat gas LPG. Ketiga-tiganya merupakan sumber energi yang sering digunakan oleh manusia. Sayangnya sekarang persediaannya sudah menipis. Untuk itu anak yang cerdas, anak yang pintar harus tahu bersikap. Nih, anak yang cerdas mampu memanfaatkan energi dengan benar dan hemat untuk kelangsungan hidup manusia. Caranya bagaimana? Yang pertama, yaitu menghemat sumber energi. Misalnya kalian dengan cara memanfaatkan listrik untuk sesuatu yang benar, tidak boleh membuang-buang. Misalnya nonton televisi ya seperlunya. Tidak, kalian justru ditonton televisi karena kalian tertidur. Ayo, siapa yang suka melakukan itu? Kemudian mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Ini anak-anak bisa lakukan. Misalnya anak-anak mengganti tadi solar dengan minyak jarak, ya. Kemudian mengganti LNG atau gas alam cair atau gas alam itu dengan biogas. Misalnya biogas itulah kotoran sapi. Biasanya kalian jijik, tapi dengan kecerdasan kalian mampu mengubahnya menjadi gas alam atau pengganti gas di rumah kalian. Itu. Kemudian mengurangi penggunaan energi fosil dengan perilaku yang tepat. Misalnya anak-anak, kalau tempatnya jaraknya dekat, ya kalian nggak usah pakai kendaraan bermotor. Cukup jalan kaki atau naik sepeda. Itu selain mengurangi penggunaan energi fosil, kalian juga menjadi sehat dan tidak menimbulkan polusi. Kalian kan nggak suka kan? Kalau di belakang kendaraan bermotor, kemudian kendaraannya menimbulkan polusi. Polusi itu kan nggak nyaman ya, bisa membuat sesek nafasnya. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga lingkungan tetap lestari. Dengan cara apa anak-anak? Ya, menanam pohon, kemudian kalian selain menanam pohon, menyirami tanaman. Jangan ditanam kemudian kalian biarkan, tapi disiram, diberi pupuk ya, sehingga lingkungan kita tetap lestari, tetap sehat. Itulah hal yang harus kita lakukan untuk menghemat sumber energi. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita di subtema yang pertama tentang sumber energi. Anak-anak, kalian pasti tahu dan dapat mengambil ilmu dan hikmah di balik pembelajaran kita hari ini. Anak yang cerdas, tahu memanfaatkan energi, tahu menggunakannya untuk ilmu pengetahuan. Demikianlah pembelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.